Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa sama-sama berziarah kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang maulid beliau sangat tersebar di Indonesia, yang biasa dibacakan oleh Habib Syekh, biasa dibacakan oleh Habib Bidi.
Alhamdulillah sekarang kita berada di salah satu tempat dimakamkannya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, salah satu imam besar Syafi'i As-Shaghir, Imam Syafi'i kecilnya Imam Syafi'i ya, untuk sebagaimana dikatakan oleh guru beliau Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau adalah orang yang tinggal di Hautah yang ada di Hadramut. Beliau ini merupakan murid kebanggaan Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan juga beliau ini termasuk murid yang kompeten luar biasa, cerdas dan cepat paham. Beliau ini ahli fikih ya. Kitabnya banyak sekali, kitab yang sangat-sangat dikenal oleh di kalangan kita itu kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Itu mukhtasar fikih di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan banyak juga karangan beliau yang lain. Lalu beliau ini termasuk ahli ijtihad di mazhab Syafi'i sebenarnya ya. Bahkan Imam Abdullah Haddad pernah mengatakan, ada Ahmad bin Zain arju an yafuk ala al-Imam Syafi'i fi ilmu batin. Saya berharap Ahmad bin Zain ini lebih tinggi ilmu batinnya daripada al-Imam Syafi'i. Makanya bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ilmu batin aja bisa lebih tinggi. Lah siapa apa ya kalau ilmu yang zahir, yaitu ilmu fikih yang zahir. Dan beliau ini termasuk di antara pecinta Imam Al-Ghazali. Ya, di sebagian majmu' kalam beliau pernah mengatakan dalam kitab Qurratul Ain, beliau bilang apapun yang dikatakan Imam Ghazali itu huwa mu'tamad, itu yang unggul sudah. Tidak ada memandang lagi siapa Ibn Hajar, siapa Romli, siapa Khatib Syarbini. Apa Imam Ghazali ngomong itulah madzhab saya. Wahada ada tuh Sadah Balawi. Rata-rata imam dari kalangan Sadah Balawi itu lebih condong kepada pendapatnya Imam Al-Ghazali dalam bidang fikih dan juga bidang tasawuf. Ya, seperti itu. Jadi beliau ini dari segi karomat banyak sekali, cuman beliau ini lebih terkenal keilmuannya, kesolehannya luar biasa. Bahkan beliau juga dikatakan Abul Masajid, bapaknya para masjid. Maksudnya apa? Banyak sekali membangun masjid di Hautah ini, di Hautah atau di selain Hautah. Beliau dulu belajar sama Imam Abdullah Haddad. Ke Tarim itu ya kalau nggak jalan kaki, kalau nggak naik khimar. Bayangin aja perjalanan kita dari Tarim ke sini berapa jam udah? Ini jalan kaki dari Hautah ke Tarim atau naik keledai. Keledai pun jalannya sama kayak kita paling kecepatannya. Tapi himmahnya beliau itu sangat luar biasa. Nah dari himmah tersebutlah memunculkan keberkahan ilmu sehingga beliau menjadilah Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang kita kenal. Yang di sini adalah anak beliau Habib Ja'far, digelar dengan Ja'far As-Sultan. Ya, Ja'far As-Sultan. Karena memang beliau ini memang benar-benar khalifahnya Habib Ahmad bin Zain. Kalau ada kitab tentang manaqib beliau namanya Dakhilatul Awtan di mana di Ja'far As-Sultan. Ya, ada dijual kitabnya itu tentang manaqibnya Habib Ja'far. Amma Habib Ahmad bin Zain, kitabnya yang bernama manaqibnya beliau namanya Qurratul Ain. Di mana Habib Ahmad bin Zain dikumpulkan oleh murid beliau Habib Muhammad bin Zain bin Sumair. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, mereka semua ini mendapatkan ilmu yang manfaat ya, ilmu yang manfaat, yang barokah, yang banyak, khair untuk afiat dan segala hajat kita terpenuhi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma bihi sayyidina Sekarang kita berada di depan Hadratul Imam Al-Wali Al-Salih Al-Alim Al-Allamah Al-Hasan bin Salih Al-Bahr Al-Jufri, yang nasab beliau bersambung kepada Abu Bakar Al-Jufri At-Tarisi. Beliau ini termasuk sosok ulama yang sangat disegani oleh masyarakat, dan beliau juga termasuk tidak sekedar ulama tapi juga alim, wali soleh, dan juga
selalu bermujahadah ya. Beliau ini adalah salah satu guru beliau adalah Syekh Abdullah bin Sumer ya, ayah dari pengarang Safinatun Najah. Lalu beliau berguru juga kepada Syekh Ali bin Umar bin Ghadi Bakathir yang berada di Taris, yang kemungkinan itu kubah yang tadi kita lewatin. Itu adalah Syekh Ali Bakathir. Beliau waktu umur 20 tahun murojaah bersama Syekh Ali bin Ghadi Bakathir di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Ali Bakathir, yaitu Mukhtasar Fatawa Ibn Hajar ya. Jadi fatwanya Ibn Hajar, Fatwa Kubra Ibn Hajar Al-Haytami diringkas oleh Syekh Ali bin Ghadi Bakathir. Beliau ketika umur 20 tahun banyak sekali kritikan terhadap guru beliau di dalam kitabnya ya. Jadi beliau itu kecerdasannya sudah nampak sekali di ketika masih usia belia ya. Dan mujahadah beliau jangan ditanya lagi. Beliau itu termasuk orang, di antara mujahadahnya beliau adalah membaca surat Al-Ikhlas 90.000 kali dalam satu rakaat. Ya, sholat witir 11 rakaat itu sudah biasa. Awabin 20 rakaat. Tahajud berbilang-bilang rakaat. Lalu ada satu kisah tentang masalah beliau juga mengarang kitab namanya Sholatul Mugharrabin. Ya, Sholatul Mugharrabin atas perintah dari Said Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal Az-Zabidi. Syekh Abdurrahman atau Said Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal minta untuk menulis kitab tentang sifat-sifat sholat orang-orang yang dekat kepada Allah. Lalu dikarang kitab tersebut menjadi Sholatul Mugharrabin. Dan risalah tersebut sempat dibaca di hadapan Sayyid Ahmad bin Idris. Waktu itu Al-Habib Ali Al-Junaid ya, bersama Habib Hasan bin Al-Bahar berkunjung ke rumah Sayyid Ahmad bin Idris. Sayyid Ahmad bin Idris termasuk orang alim, wali besar ya. Lalu Habib Hasan membawa karangan beliau, dibacakan di depan Sayyid Ahmad bin Idris tanpa sepengetahuan beliau bahwasanya kitab ini adalah karangan Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Setelah selesai dibaca, apa kata Sayyid Ahmad bin Idris? Bahwasanya orang, andaikan si penulis masih hidup, maka aku akan datang kepada dia dengan cara apapun, walaupun harus berjalan di atas dengan kaki saja atau dengan kuda, saya akan datang kepada dia ya. Dan Habib Ahmad Al-Junaid atau Habib Ali Al-Junaid tadi sudah bahasanya pengen ngasih tahu kalau pengarang ini adalah Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar, tapi langsung dicegah oleh Habib Hasan, jangan dikasih tahu, biarkan saja. Nah, itu termasuk keikhlasannya Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Murid beliau yang terkenal sekali adalah Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi dan juga Al-Qutub Al-Wali Al-Qutub Al-Kabir Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas sahibul Furidah. Insyaallah akan kita ziarahi. Mudah-mudahan sekelumit dari kisah manaqib Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar bisa menambah kualitas ibadah kita ya, bisa menambah semangat kita dalam berbuat baik, beramal soleh, bisa menambah kecintaan kita kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada Hasan bin Soleh Al-Bahar. Mudah-mudahan dengan kita bertawasul kepada beliau, kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ini rumah semua ya? Udah kayak keluar komplek apartemen aja. Gapura itu. Paling enak di CB begini nih. Sampai maghrib. Masuk di sini. Buka ini. Dek. Beda goyang cerita gede kuning gitu.
Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekarang kita berada di depan salah satu dari ilmu al-qutbiyah, Qutbul Anfas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, atau yang dikenal sebagai Sahibul Ratibul Attas ya. Beliau lahir di kota Lisik ya, atau yang sekarang terkenal dengan kata Goryah, itu sebelum Inat ya, kota sebelum Inat dari Tarim. Beliau lahir di situ, beliau besar di situ. Kan tapi Allah memberikan cobaan ketika beliau kecil, yaitu diambil penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi Allah ganti itu semua dengan Ainul Basirah, dengan mata hati yang bisa lebih tajam penglihatan daripada mata yang kita punya. Beliau dari kecil sudah semangat sekali untuk belajar ya. Di antara guru beliau adalah Syekh Umar bin Isa As-Samarqandi ya. Umar bin Isa As-Samarqandi di antara guru besar beliau. Dan guru yang menjadi futuhnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengambil sanad dari beliau dan banyak sekali mengambil manfaat dari Al-Imam Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan perlu diketahui nasab beliau itu bergabung atau berkumpul dengan nasab Syekh Abu Bakar bin Salim dalam did mereka, yaitu Salim. Karena Abu Umar itu Umar bin Abdurrahman bin Aqil bin Salim. Ada Syekh Abu Bakar bin Salim ketemu di did mereka yang bernama Salim. Jadi secara nggak langsung Al-Attas itu masih dalam golongan keluarga di Syekh Abu Bakar bin Salim. Lalu kalau sudah berbicara Habib Umar bin Abdurrahman, tidak lepas daripada masterpiece beliau, yaitu Ratibul Attas ya. Ratibul Attas ini nama aslinya adalah Azizul Manal wa Fathu Babil Wisal ya. Azizul Manal wa Fathu Babil Wisal, itu nama aslinya Ratibul Attas kan, tapi kita ma'rufnya ada Ratibul Attas. Dan khasiat daripada Ratibul Attas ini adalah bisa menangkal sihir, sebagaimana yang pernah dengar dari beberapa ulama, itu penangkal sihir, bahkan bisa mencegah atau menyembuhkan orang dari kesurupan ya. Dan kalau ada masa-masa yang genting sekali, maka dianjurkan membaca Ratibul Attas sampai 40 kali, karena isinya semua istighfar dan tawasul ya. Itu yang menyebabkan Ratibul Attas itu memiliki nilai yang sangat besar. Dan pembuatan Ratibul Attas ini lebih dulu daripada Ratibul Haddad ya. Ratibul Haddad dibuat tahun 1071, sedangkan Habib Umar bin Abdurrahman meninggal tahun 1072. Jadi bisa dipastikan bahwa pembuatan Ratibul Attas ini lebih dulu daripada Ratibul Haddad. Dan diantara murid-muridnya Habib Umar bin Abdurrahman, yaitu ya yang terkenal Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad ya, yang ada di Hawil Khairat di Tarim sana. Dan tapi ketika menyebut nama Habib Umar, tidak lepas daripada Syekh Ali Baras. Bahkan dalam riwayat mengatakan, barang siapa memberikan Fatihah kepadaku tapi tidak menghadiahkan Fatihah kepada muridku Ali Baras, maka Fatihahnya gair makbulah, tidak akan diterima ya. Insyaallah nanti mudah-mudahan kita bisa berziarah Syekh Ali Baras, dan kita akan jelaskan lebih gamblang hubungan antara Syekh Ali Baras dengan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Lalu di sebelah beliau adalah Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ya. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas adalah salah satu ulama besar di zamannya, atau sejawat dengan Habib Ali Habsyi, satu level ya, satu mustawa dengan Al-Habib Ali Habsyi. Dan beliau pun sama, masa kecilnya beliau sudah diambil penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah ganti dengan mata hati, dan itu pun terbukti ketika beliau masih kecil. Itu beliau kita bermain dengan teman-temannya suka iseng, namanya anak kecil ya, iseng bikin lubang di depannya. Tahu kan temannya ini nggak bisa ngeliat, dibikin lubang supaya jatuh. Akhirnya temannya mengarahkan Habib Ahmad bin Hasan untuk menuju lubang tersebut. Sampai di lubang tersebut beliau melompat. Karena beliau tahu bahwa di depan itu ada lubang, padahal beliau tidak bisa melihat. Itu dari kecil karamahnya sudah terbukti. Lalu Habib Ahmad bin Hasan memiliki guru besar, yaitu Habib Abu Bakar bin Abdullah Attas yang ada di belakang sana, di pojok sana. Itu diantara guru besar dan termasuk mertua beliau, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Dan juga beliau juga berguru kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan.
Beliau mengambil ilmu syariat, fikih, qiraat dan lain sebagainya itu ketika beliau berangkat ke Mekah berguru dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Beliau mengambil sanad qiraah sab'ah, qiraah 7 dengan hafalan di Mekah sana. Makanya beliau itu terkenal orang yang faqih, bahkan satu-satunya di antara ulama Hadramut yang berani untuk mengatakan bahwasanya tidak hanya mazhab Syafi'i yang benar. Beliau berani keluar untuk dari mazhab Syafi'i karena memang tergantung dalilnya. Dan juga di antara kalam beliau menganjurkan seorang talibul ilm itu selalu menelaah kitab Al-Muhadzab wa Tanbih li Syairazi. Karena fihi dalil, karena dalamnya terdapat dalil, kias dan segala macam yang menyebabkan ketika kita belajar kitab tersebut, otak kita akan terlatih untuk mencari hal-hal yang lebih unggul daripada yang tidak unggul dalam mazhab Syafi'i. Nah, itu sekilas dari Habib Ahmad bin Hasan, dan beliau meninggal tahun 1334 Hijriah, setahun setelah meninggal Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Yang terakhir, ya, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, Al-Qutbul Kabir, ya, Qutbun Nibras, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Beliau memiliki hal atau memiliki kewalian sangat besar sekali, ya, wirasah daripada Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Beliau berguru dengan Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Beliau itu banyak sekali karamahnya, sahibul karamat, sari'ul ghaus. Kalau kita minta tawasul dengan Habib Bakar, cepat sekali akan terbukti, ya. Apapun dalam keadaan genting apapun, insya Allah dengan barokahnya beliau permasalahan akan hilang begitu saja. Di antara kisah karamahnya beliau yang pernah anak baca langsung dari kitab Ta'thirul Anfas, bahwasanya beliau waktu itu pernah jalan-jalan kota Mukalla. Di kota Mukalla ada salah satu masyayikh bertanya kepada Habib Abu Bakar, "Ya Habib, siapa kutub zaman sekarang? Mana kutub beliau? Siapa kutub zaman sekarang?" Ketika itu Habib Abu Bakar tidak pakai sendal, jalan tanpa sendal, tapi pakai peci, pakai kopiah. Setelah itu beliau lepas kopiahnya, lalu beliau berkata kepada orang tersebut, yang kutub zaman sekarang yang nggak pakai peci dan nggak pakai sendal. Lalu beliau berjalan begitu saja. Si masyayikh tadi berpikir siapa yang nggak pakai peci, yang nggak pakai sendal. Ternyata yang dimaksud adalah dirinya sendiri, yaitu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Nah, beliau termasuk Sari'ul Ghaus dan meninggal tahun 1282. Murid besar beliau adalah Al-Habib Ali Habsyi. Padahal Habib Ali cuma 6 bulan. Tapi pujian Habib Ali terhadap Habib Abu Bakar lebih banyak daripada pujian Habib Ali terhadap ayahnya sendiri. Yang terkenal wa min bil malal Attas Abi Bakrin akhatul kas. Dengan berkahnya Habib Abu Bakar Al-Attas, maka aku mengambil ilmu al-kas, yaitu ilmu zahir dan ilmu batin. Mudah-mudahan dengan berkahnya mereka semua ini kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat terpenuhi, dan mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu dengan berkat haula al-amjad. Bismillahirrahmanirrahim. Memiliki beberapa karangan kitab, ya, termasuk diantara Sadah Al-Attas yang karangan kitabnya banyak.